kemudian Oktober ya. Jadi sudah 6 bulan nih proyek ya. Walaupun proyek ini baru seumur jagung, tapi proyek ini sudah berada di ratusan negara ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Oke, so sekarang ini terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa yaitu Abang Haris. Thank you very much ya. Beliau seorang IT profesional yang selalu menemani saya dengan setia dan tak lupa ada gestar-gestar yang sudah hadir di dalam ruangan Zoom ini yaitu sahabat-sahabat saya yang berada di Malaysia dan negara-negara lain. Terima kasih. Thank you for coming. So kita mulai aja karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.18 dan waktunya kita mulai ya. Oke, proyek kita bernama apa? Proyek kita bernama BB ya, BB Dog. Gambarnya anjing, anjingnya robot, keren. Ini nuansanya nuansa game. Karena proyek kita yaitu proyeknya tentang game ya, gamify ya. Oke, jadi proyek yang sangat hebat ya, proyek yang sangat gurih. Karena proyek game ini proyek yang sangat digemari oleh banyak orang, apalagi di situasi zaman sekarang ini yang dengan teknologi yang semakin compounding ya, teknologi itu bergeraknya semakin hebat ya. Masih ingat kita teknologi zaman kemarin tuh apa namanya waktu masih ada pager. Sekarang teknologi sudah luar biasa ya, sudah smartphone dan sudah semakin compounding ke depannya ya. Nah, proyek kita juga sangat hebat, developer sangat cerdas karena proyek kita yaitu tentang gamify ya. Gamify ini sekarang ini banyak orang kaya dengan game ya. Contoh aja orang-orang buat konten game sekarang ini di YouTube, wah bilioner semua ya, milioner ya, anak-anak kecil dan segala macam. Oke, so game ini marketnya besar dan sangat luar biasa. Oke, lanjut ya. Halo, moderator testing. Aman Kak, lanjut Kak. Aman, Ya, aman. lanjut slide-nya moderator. Baik, silakan. Oke, sebelum saya bicara tentang project kita ini, saya mau bicara dulu tentang helikopter site dulu nih. Oke, project kita ini di dalam dunia apa? Dalam dunia cryptocurrency ya. Kalau Anda sudah tahu tentang kripto, ya kan, salah satu instrumen yang bikin kita kaya mendadak dalam waktu cepat. Nah, ini ada nih, kalau Anda zoom itu, yang logonya warna kuning itu bukan Golkar ya. Itu logonya, itu logo salah satu exchanger terbesar di dunia. Ya, exchanger itu apa? Exchanger itu adalah pasar untuk jual beli kripto yang tidak pernah tidur sama sekali, never sleep, 24/7 ya. Nah, di situ ada namanya CZ. Ya, mukanya bukan muka bule, padahal ini di brandingnya adalah exchanger nomor 1 di Amerika ya, di US ya. Tapi Binance ini ternyata foundernya adalah CZ dan bukan orang bule. Ya, yang mana CZ ini punya ratusan triliun, ya, punya puluhan triliun, ratusan miliar, ribuan miliar gitulah kira-kira ya. Dalam waktu akselerasi ini yang paling penting ya. Ya, saya melihat sekarang ini yang kita bisa kaya mendadak dalam waktu cepat, salah satu instrumennya adalah cryptocurrency. Yang lainnya saya agak sulit untuk melihat nih ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di bawahnya itu adalah foundernya Tron. Masih muda belia ya, handsome ya. Mungkin lebih muda, jauh lebih muda dibanding saya nih. Kalau saya umurnya sudah 44 tahun, dia jauh lebih muda. Dia pasti 30 plus gitulah. Nah, ini pun dia juga super triliuner ya. Super triliuner, dia adalah founder Tron bernama Justin. Nah, yang sebelah kanan, ini orang yang seperti alien ya, seperti manusia planet nih ya, masih muda belia juga. Ya, ini gennya gen di bawah saya nih, ya kan, milenial ya, gen milenial ya. Kalau kita ini baby boomers nih. Oke. Dia adalah foundernya daripada Ethereum ya. Kalau Anda tahu Ethereum ya, salah satu blockchain yang paling hebat juga setelah Bitcoin ya, dia juga mempunyai kekayaan yang no series. Jadi kesimpulannya bahwa di dunia ini sekarang ini ada satu terobosan yang nggak masuk akal. Ya, yang mana lewat sesuatu yang disebut intangible, yaitu aset digital yang tidak terlihat oleh kasat mata,
tapi orang bisa menjadi triliuner dan banyak sekali teman-teman saya yang seperti itu yang sehingga orang kira dia melihara babi ngepet ya ataupun melihara tuyul ya. So ini real ya. Jadi ini orang-orangnya ada dan saya di sekitar saya banyak sekali yang sekarang crazy rich ya. Daripada mana? Daripada cryptocurrency. Oke, lanjut. Lanjut. Abang Haris. Oke. Tadi yang bule-bule nih, yang di luar. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, yang di Indonesia dulu. Buktinya ada nggak Pak orang-orang yang menjadi kaya mendadak, ya, ataupun kayanya ngaco, gitu ya. Bahasa-bahasa enak nih saya pakai ini ya, supaya Anda paham betul bahwa ini adalah salah satu alat, salah satu instrumen kripto ini. Kalau kita bisa kayanya menjadi kaya yang gila, gitu ya, kaya yang ngaco. Ya, salah satunya adalah Oscar Darmawan. Dia adalah founder daripada Indodax ya. Waktu itu tahun 2014 saya masih tahu dia miskinnya seperti apa. Dia itu ada di Semarang ya, sempat sekolah di luar negeri di Singapura dan akhirnya dia tidak mau meneruskan usaha ayahnya. Waktu itu saya masih lihat dia itu naik motor dari Semarang ke Jakarta dan rambutnya klimis karena basah kena helm tuh ya. Nah, sekarang ini dia punya kekayaan juga triliunan. Ya, waktunya sangat cepat sekali sehingga Pak Oscar ini disebut sebagai Bapak Bitcoin Indonesia ya, karena yang memperjuangkan cryptocurrency di Indonesia sehingga kripto ini sekarang legit di Indonesia dan ada bursanya, bursa kripto ya. Nah, Pak Oscar nih luar biasa ya, Indodax. Nah, bawah ini ada lagi nih orang yang kerjanya foto selfie setiap hari. Setiap hari. Bukan ya, setiap waktu gitu ya. Dari mulai kecil, dari mulai SMA, SMP sampai di SMA mungkin ya kalau nggak salah. Artinya ini menjadi NFT yang sangat menarik dan dijual dengan harga miliaran. Sehingga Gozali ya, walaupun masih sekolah tetapi sudah punya uang miliaran ya. Karena apa? Karena Gozali juga berkecimpung dalam bidang cryptocurrency ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada Timothy Ronald ya. Timothy Ronald ini juga dia menjadi super miliarder ya. Karena apa? Karena dia selalu hobinya nyerok Bitcoin ya. Kalau Anda lihat konten-kontennya, Timothy sangat akrab dengan sangat close ya, very close dengan si Oscar Darmawan. So ini adalah bukti-bukti ya. Saya sedang melihatkan bahwa Anda ini sedang kami tawarkan satu proyek yang mana proyek itu yang bikin kita potensi juga bisa akselerasi ataupun bisa menjadi miliarder ataupun triliuner maybe dengan waktu yang cepat. Instrumennya sudah benar nih. Instrumennya sudah benar yaitu cryptocurrency. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya bicara lagi tentang mendalam sebuah proyek ini, saya akan bahas sedikit bahwa kripto ini pendahulunya adalah Bitcoin ya. Kripto ini adalah pendahulunya Bitcoin. Saya akan cerita sedikit, ini ada chart di depan Anda. Walaupun dia seperti gelombang sinus ya, naik turun naik turun tetapi dia lama-lama naik. Ya. Ini saya ibaratkan Anda itu sedang main yoyo sambil naik gunung ya. Jadi waktu yang short dia fluktuasi, tetapi waktu yang panjang dia akan menjadi satu value yang sangat crazy juga. Nah, Bitcoin ini tahun 2012, 2013 harganya murah, bahkan tahun 2010 itu no value. Sehingga Bitcoin itu satu loyang pizza itu ditukar dengan 10.000 Bitcoin. Pertama kali Bitcoin punya nilai. Nah, sekarang ini Bitcoin harganya 1 miliar dan Anda bisa cek sendiri ya. Sekarang ini Bitcoin harganya 1 miliar. Bayangkan kalau Anda punya 1.000 Bitcoin saat itu yang tidak ada nilainya, sekarang Anda punya 1.000 miliar alias 1 triliun. Jadi buat orang yang punya ratusan triliun itu sangat mudah ketika dia pegang Bitcoin dalam waktu lama, waktu sebelum itu tahun 2012, 2013 dan dengan harga yang sangat murah. Ada teman-teman saya yang beli dengan harga 200.000, 300.000, 400.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Hari ini Bitcoin harganya 1 miliar dan pernah mencapai all time high-nya hampir 1,2 miliar ya. Ini salah satu
apa namanya, keajaiban, salah satu keanehan, ya, keanehan yang tapi real, ya, tapi real. Dan setelah itu ada Ethereum, ada apa namanya, ada macam-macam koin ya, ada BNB dan lain-lain yang semuanya juga mengikuti polanya. Kalau waktu yang pendek dia volatile, tapi waktu yang panjang dia akan mempunyai nilai yang tinggi. Dan waktu panjangnya pun bukan panjang-panjang amat. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, kalau Bitcoin kita ibaratkan seorang sosok makhluk yang bernama manusia. Maka Bitcoin manusia itu usianya baru 14 tahun. Bayangin ya, usianya baru 14 tahun. Jadi baru SMP, belum SMA ya. Kalau Anda waktu itu Anda itu punya Bitcoin, hanya dengan 14 tahun Anda sudah retire. Ya, Anda mungkin punya 10 gedung, mungkin Anda bisa beli pulau dan lain-lain. Bayangkan kalau Anda punya 10.000 Bitcoin saat itu, misalkan harganya cuma 100.000 perak. Hari ini Anda punya 10 triliun, brothers. Ya, oke, so ini salah satu gambaran ya, supaya Anda paham bahwa ini adalah sesuatu yang gurih, yang lezat, yang kita layak untuk kita perjuangkan juga ya. Salah satu instrumen yang layak kita perjuangkan. So, saya sangat memperjuangkan hal ini. Karena saya nggak mau ketinggalan lagi. Karena saya sudah FOMO dalam histori-histori sebelumnya ya. Beberapa kali saya lost, tidak mengikuti, sehingga karena saya kurang ilmu. Tapi kali ini dengan Project BB ini saya nggak mau ketinggalan. Oke, next. Nah, ini chartnya BB. Ya, tadi chartnya Bitcoin. Ya, sekarang chartnya BB nih. Ibarat kalau Bitcoin ini the mother of coin, nah BB ini cucunya lah. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, cucunya pun punya satu keajaiban yang luar biasa. Kalau kakeknya itu juga hebat, nah, anak cucunya potensi hebat juga ya. Karena semuanya dalam satu trah, satu barisan bernama cryptocurrency. Nah, BB rilis April itu harganya 0,2 rupiah, brothers. Harga BB waktu April, waktu rilis airdrop 0,2 rupiah. Ya. Sekarang harga BB, sekarang ini, detik ini harga BB kalau nggak salah 6 rupiah ya. Ataupun plus, karena harga BB sedang bullish. Bayangkan BB dalam waktu 6 bulan sudah meningkat beribu-ribu kali lipat. Ya, Anda bisa hitung sendiri ya. Dari 0,2 rupiah sekarang sudah 6 rupiah ya. Anda juga bisa bantu saya cek mungkin ya sekarang berapa harga BB itu. Oke ya. 6,5 Pak. Wow, 6,5. 0,5 rupiah bayangin. Jadi sekarang ini gampangannya kalau Anda beli BB 1 miliar BB dengan harga 0,2 rupiah saat itu, Anda cuma modal 20 juta rupiah. Sekarang ini Anda sudah punya uang 1 miliar kali 6, sudah punya 6 miliar, 6,5 miliar. 6 bulan modal 20 juta jadi 6,5 miliar. Gila nggak? This is the real. Saya bicara dengan historical data. Anda jangan percaya saya, karena saya mungkin pengen jualan, tapi semua ini saya akan lihatkan dari data. Dan Anda bisa lakukan due diligence sendiri, Anda bisa lakukan riset sendiri. Next. Nah, apa sih kehebatan kripto ini sehingga angkanya bergerak yang sangat outstanding, yang nggak masuk akal, yang nggak normal, melabrak, ya, menerobos nilai-nilai culture dalam dunia perbisnisan, dunia perdagangan, ini semuanya dihancurkan dengan nilai-nilai kripto ini, ya. Yang mana kripto ini memang benar-benar nggak masuk akal, pebisnis nggak masuk akal melihat ini. Siapapun nggak masuk akal, shock melihat ini. Karena ternyata dalam kripto ini elemen yang paling penting di dalam kripto ini adalah komunitas. Base-nya adalah community. The power of community. Saya akan kupas sedikit ya. Waktu Batu Bacan, siapa SBY kasih kepada Barack Obama, itu tiba-tiba Batu Bacan harganya melejit, meroket, to the moon. Semua orang di rumah-rumahnya dadakan bikin jualan cincin, jualan batu. Semua tiba-tiba di gang saya, di kompleks saya, tiba-tiba ada 2-3 kedai cincin dadakan. Ya,
Tetapi ketika komunitas sudah nggak bermain lagi, sekarang bacaan itu harganya udah turun. Ada Antorium, ada macam-macam yang seperti itu. Sekarang ada Vespa, ada sepeda, folding bike, mountain bike, semua segala macam. Ketika komunitas bermain, maka harganya akan to the moon. Sama juga, ya kan? Ini analogi sederhana bahwa di kripto ini kenapa Bitcoin itu dari nggak punya nilai menjadi punya nilai? Karena itu semuanya terjadi karena komunitas yang bermain. Adanya hukum pasar supply and demand. Nah, ketika komunitas itu bermain dan dia akan melejit tanpa batas. Karena kalau demand-nya lebih besar dibanding supply-nya, pasti dia akan melejit. Ya, ini the power of community ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau mau beli koin, jangan pilih koin-koin yang komunitas nggak sentuh. Nah, komunitas ini perlu komunitas elit. Nah, dari mana nanti melihat komunitas itu menyentuh apa enggak? Dari trading volumenya aja lihat. Kalau satu hari trading volumenya ngaco, harganya ratusan miliar, trade-nya ratus, ya kan? Cap-nya juga gede, berarti itu dimainkan oleh komunitas-komunitas elit. Jadi komunitas ini beginilah gambarannya. Ada komunitas private jet, ada komunitas sport car Ferrari, ada komunitas mobil Innova, ada komunitas mobil Avanza, ada komunitas Bajaj, ada komunitas yang nggak bagus misalkan begitu ya. Nah, apabila kita keluarkan project, kita gampang mau keluarkan koin, sangat mudah, ya kan? Anda tinggal ngikutin aturannya, ya kan? Smart contract di blockchain tersebut Anda bisa keluarkan koin. Mau koinnya nama aja, koinnya misalnya namanya Hari Kosa. Tetapi membuat koin itu populer apa enggak atau disentuh oleh komunitas yang elit, nah itu yang paling penting, itu yang mahal. Makanya harus orang-orang berpengalaman dalam membuat project ini. Ada artis di Indonesia bikin kripto tapi ya begitu, nggak naik, ya artis bikin kripto aneh gitu kan ya. Karena apa? Karena tidak disentuh oleh komunitas elit, hanya disentuh oleh komunitas teman-temannya artis saja, itu komunitas yang kecil. Jadi kalau ada orang bilang project bagus tapi trading volumenya kecil, so itu tidak disentuh oleh komunitas yang elit. Betapa pentingnya komunitas. Disinilah BB ini sangat luar biasa karena dimainkan oleh komunitas elit. Buktinya mana Pak Reza? Oke, kita lihat, kita breakdown satu-satu ya. Sekarang ini kita breakdown. BB ini sekarang sudah berada di 10 exchanger terbesar di dunia. Nah, seperti yang kita lihat di slide ini. Ada di Hotcoin, ada di Huobi, ada di Gate.io, ada di Poloniex, ada di Max, itu 10 terbesar di dunia. Kalau Anda mau lihat bahwa di Indonesia ini ada toko kripto, di Indonesia ini ada Indodax, dia nomor keberurutannya Anda bisa cek ya di Google ya. Urutan exchanger terbesar di dunia, maka toko kripto dan Indodax itu berada di puluhan di bawah. Ya kan, underdog. Ya. Nah, sedangkan BB itu berada di market yang 10 besar itu. Ya, dan trading volumenya besar. Nah, inilah berarti BB ini bukan dimainkan oleh komunitas abal-abal. Bukan dimainkan oleh komunitas kaleng-kaleng. Ya, bukan dimainkan oleh komunitas yang goreng-gorengan. Ataupun komunitas MLM, bukan. Ataupun komunitas BO, bukan. Tetapi dimainkan oleh komunitas trader profesional yang mana sehingga di setiap pasar itu hot dan trading volumenya tinggi. Ini salah satu bukti ya. Jadi kalau melihat koin bagus atau enggak, dia listing enggak di exchanger terbaik. Next. Next. Oke, kalau kita lihat roadmap ya. Developer sangat komit ya, developer sangat komit dengan roadmap yang dibuat. Ketika bulannya sudah sampai, maka developer selalu listing sehingga ada branding ya kan bahwa developer ini mengerti hati kita. Dan terbukti ya kan dalam waktu yang singkat developer sudah listing sampai di itu Huobi Gate.io itu. Dan sebentar lagi akan masuk di OKX dan akan masuk di Binance dalam tahun ini juga. Ya, bayangin Binance ini exchanger number 1 in the world, ya kan? Dan ini BB akan ditradingkan di sana juga ya. Nah, jadi kalau developer ini sudah komit dengan roadmap-nya, berarti developer ini adalah developer juga profesional. Kebanyakan developer yang kita tahu yang BO itu tadi ataupun yang kaleng-kaleng, koin kaleng-kaleng banyak Anda bisa lihat di CoinMarketCap. Ya, biasanya exchanger-nya cuma satu. Ya.
Katanya mau listing di tempat lain, mau aja, tapi nggak listing-listing, trading volumenya cuma kecil. Nah, itu biasanya proyek-proyek abal-abal. Ya, begitu ya kira-kira ya gambarannya. Saya kasih bahasa yang gamblang, loud and clear, supaya Anda belajar. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketika kita mengatakan bahwa ini proyek bagus apa enggak, yang bilang nggak boleh kita juga. Yang bilang harus auditor internasional yang spesialis di bidang Web3. Salah satunya blockchain dan lain-lain. Kalau Anda masukkan smart contract BB ini, nilai skor BB ini sudah tinggi. Contohnya gini gambarannya. Kalau skornya itu 50+1, itu sudah bagus. Tapi yang BO-BO itu ataupun koin kaleng-kaleng, koin abal-abal itu skornya pasti rendah, warnanya merah. Sedangkan BB sekarang ini skornya update ya, sudah hampir 70. Sudah 69 plus, Anda bisa lihat sendiri. Anda bisa lakukan sendiri karena ini transparan ya. Jadi semuanya ini bisa dilakukan dengan sendiri tanpa Anda harus menggunakan orang lain. Ya, inilah kehebatan blockchain yang sistemnya transparan. Ya. Oke, jadi harus septic. Kalau yang bilang misalkan Haris, yang bilang misalkan saya, itu pasti kita mau jualan. Kecap selalu nomor 1. Tapi kalau yang bilang septic, baru kita akan akui bahwa ini adalah satu proyek genuine. Kenapa? Karena nilainya tinggi, skornya tinggi. Kalau BO-BO pasti skornya merah. Lanjut. Nah, kemudian didukung lagi oleh media-media dunia. Bayangin nih, media kelas dunia. Kalau beritanya itu dari lampu merah, beritanya itu dari pos kota, itu kita masih nggak yakin. Atau beritanya dari individu-individu, kita nggak yakin. Tapi yang memberitakan siapa? Lihat, saya akan kasih tahu satu-satu, nanti yang lainnya Anda cek sendiri. Pertama diberitakan oleh Binance, sejak lama ini, beberapa bulan yang lalu Binance sudah beritakan bahwa BB ini jadi dark house, adalah sebagai kuda hitam. Bayangkan, di situ dikasih analogi sederhana, kalau Anda beli BB ini $100, potensi akan menjadi $200.000 dalam beberapa waktu mendatang. Tetapi ingat ya, waktunya panjang ya. Nggak ada waktu sebentar, nggak ada yang short. Short pasti volatile. Tapi waktunya panjang, dia akan menjadi satu nilai yang nilainya beribu-ribu kali lipat. Nah, ini bisa terjadi, bisa enggak, brothers. Tapi, kalau yang bicaranya itu Binance, artinya kita ada satu kepuasan, satisfaction. Contoh yang beritakan adalah Al Jazeera. Yang beritakan adalah CNN. Yang beritakan adalah Bloomberg. Pasti kita akan senang dengan berita itu. Kenapa? Karena media itu terpercaya. Yang kedua, terjadi voting di exchanger. Exchangernya pun bukan exchanger abal-abal. Exchanger nomor 6 dunia, Get.io. Wah, voting itu dengan koin-koin yang lain, kita leading lagi. Kemudian di majalah, di media finance dunia, Forbes, bahwa BB pun diberitakan di situ. Artinya media-media secara fundamental sekarang ini media-media sudah mendukung secara chart, secara analisa, historical, clinical paper gitu ya, secara paper ya, secara apa namanya, ya history lah ya, teknik analisa candlestick itu ya, pun BB sudah menunjukkan satu peningkatan yang luar biasa. So artinya clear dari segala macam layer. Lanjut ya. Nah, sebelum saya bicara yang lebih hot lagi, saya akan patahkan sedikit ya kan, bahwa di sini Anda ditawarkan di BB ini, itu Anda ditawarkan untuk kok BB ini keren ini, terus apa kita ini manfaatnya di BB ini, Pak, gitu kan ya. Oke, Anda di BB ini Anda bisa dapat koin gratis loh. Dengan cara apa? Anda dengan cara staking. Staking itu mirip-mirip seperti deposit gitu ya. Anda staking dari HP Anda, sekarang HP Anda bisa menghasilkan duit. Anda hanya staking minimal 100.000 BB saja, yang sekarang ini nilainya cuma 650.000. So, Anda akan setiap hari dapat 0,7% kalau stakingnya tahunan. Kalau stakingnya harian, dapatnya 0,3% plus-plus. Ya, satu hari 0,7%. Ini besar, Pak. Satu hari 0,7%, sebulan berarti kurang lebih 21%. Tapi bukan di situ aja. Selain Anda dapat koin gratis 21% dari modal yang Anda stake,
Misalkan Anda stake 100.000 BB, berarti sebulan Anda dapat 21.000 BB. Itulah kira-kira ya. Saya kasih gambaran sederhana. Tapi kalau BB itu harganya menjadi 1.000-2.000 rupiah, maka kali 1.000-2.000 rupiah itu. Waktunya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang. Ya, sudah kelihatan. Karena apa? Karena BB ini dimainkan oleh komunitas yang elit. BB ini diberitakan oleh media-media dunia. Nah, itulah semua itu. Ya, dan BB ini sudah disertifikasi oleh auditor top dunia dan nilainya tinggi skornya. Bukan skornya merah, tapi skornya sudah hijau. Oke ya, lanjut. Ini ada rasio-rasio gampang aja berdasarkan kontraknya Anda. Tapi minimal staking cuma 100.000 BB ya. Bagi yang staking akan lakukan staking, ambil kesempatan ini karena project ini masih awal lagi dan harga koin ini masih sangat gurih. Jangan sampai FOMO nanti kalau harganya sudah tinggi, mau tunggu turun. Ya kalau turun, kalau nggak turun naik-naik terus, gitulah ya. Karena saya termasuk orang yang FOMO di BB ini, kalau harganya 0,2 rupiah, saya pasti akan beli dengan nilai yang sama, tapi dapat BB-nya besar. Tapi sekarang ini saya dapat BB-nya kecil lah. Ya, ini balik dulu, guys. Belum selesai. Oke, ini cara hitungan staking, tapi gampang aja. Tapi ingat ya, nilai staking itu turun tuh. Dari 2% sekarang sudah jadi, kalau yang harian sudah jadi 0,3 sekian persen. Kenapa? Analoginya sederhana. Kalau sebuah kolam ikan, kalau banyak yang mancing, maka sedikit hasilnya. Waktu itu yang mancing sedikit. Sekarang ini stoknya makin ramai di seluruh dunia. Apalagi sudah ya. Jadi Bung, Anda sekarang ini masih bisa ngicipin hasil staking yang cukup lumayan tinggi menurut saya itu. Sekarang ini kalau tahunan saya sarankan ambil kontrak tahunan 0,7%, so ambil kesempatan itu sekarang ini. Karena dia akan terus bergerak turun. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa karena nanti setelah ini menjadi kecil nanti akan ada lagi the next how kita untuk bisa ngambil koin, rebut koin gratis dengan cara lain. Karena suplainya 10 triliun. Sekarang ini baru mau dirilis sampai 1 triliun dulu dengan cara staking ini. Nanti akan ada cara untuk kita menambang dengan cara-cara lain yang temanya game semua. Nanti kita akan, developer akan guidance Anda, how Anda dapatkan, dan nilainya tinggi tuh. Bisa sampai 2% satu hari juga ya. Tapi sekarang ini apa yang ada, maksimalkan dulu. Selain Anda staking, Anda juga akan dapat off-riding dari jumlah grup yang staking di bawah Anda. Jadi sebelum itu kalau Anda referral orang pun, Anda akan dapat bonus referral gitu ya kira-kira ya dari yang amount yang di staking orang itu. Walaupun sangat kecil, hanya 0,05 atau 0,0 atau sudah turun gitu nggak apa-apa, tapi setiap hari selama kontraknya dia. So, selagi yang namanya gratis, berapapun ambil. Tapi ingat, koin ini akan bergerak naik. Kalau dia jadi dolar, maka dia akan menjadi ribuan kali lipat. Inilah ada nilai stick ya, ada nilai yang sangat unik. Ada nilai yang sangat luar biasa yang kita akan sayang-sayang jual BB ini dibanding kita jual emas batangan. Gitulah kira-kira. Kalau Anda memahami ini ya. Karena sekali lagi dia punya use case yang sangat luar biasa yaitu untuk game. Nah, ketika Anda sudah referral banyak orang, kalau ada 100 juta maka Anda akan dapat lagi off-riding setiap hari 0, Anda akan dapat off-riding. Halo, cek. Moderator bisa dengar suara saya? Moderator. 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 Bisa dengar, bisa dengar. Oke. Sorry, tadi ada ada ke-distract sedikit. Masih bisa dengar ya? Moderator masih bisa dengar ya? Oke, thank you. Oke, saya lanjut ya. Jadi Anda juga bisa dapat koin selain dari referral dari grup Blitz yang teman-teman Anda referral ya. Nanti seperti saya ini sudah silver achiever.
Ya, setiap hari saya dapat kurang lebih nilainya itu 80 sampai 90 ribu BB. Tapi setiap hari lo dapat. Kan ini kan Masya Allah luar biasa. Bersyukur, grateful. Saya nggak lihat 90 ribu BB-nya itu. Tapi saya lihat kalau dia jadi $1, maka saya dapat 90 ribu dolar. Kalau mungkin nggak Pak? Kenapa nggak mungkin? Why not? Karena pendahulu kita Bitcoin pun nggak ada nilai menjadi punya nilai. Jelas ya? Jadi kalau dalam dunia kripto nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi proyeknya bagus. Apalagi sudah diberitakan oleh berita-berita top level, media online top level, dan lain-lain itu tadi ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah ini tampilan daripada Web3 kita. Ya. Nanti Anda bisa lihat. Mau lihatkan aja sedikit. Lanjut. Nah ini. Saya punya brother. Ya. Dia dari yang 1.0, dia dapat 850 ribu BB. Sekarang turun, tapi sekarang pun 700 ribu BB pun dapat. Tapi setiap hari. Bayangkan kurang bersyukur apa? Kalau BB ini nilainya jadi 100 rupiah aja, berarti 700 ribu BB kali 100 rupiah. Sudah berapa juta itu nilainya itu? Ya, sekarang ini nggak usah begitulah. Sekarang ini, waktu rilis sampai sekarang ini pun nilainya udah ribuan kali lipat. Dari 0,2 rupiah loh. Ya, sesuai dengan historical candle tadi. Ya, dari tahun yang sama lagi, bukan kayak Bitcoin 14 tahun yang lalu, bukan. Tahun yang sama, banyak teman-teman yang sudah cuan ribuan kali lipat. Next. Ya, jadi kalau Anda belum staking, ambil kesempatan ini semampu Anda ya. Next. Ya, ini tampilan-tampilan aja, nanti Anda bisa lihat, sangat familiar, dan kita nanti bisa ajarin teknikalnya, cara Anda staking, dan kontraknya ada sampai 360 hari, saya sarankan ambil kontrak yang terpanjang. Karena kontrak yang terpanjang itu interestnya ataupun hasil miningnya tinggi, 0,7%, walaupun dia akan turun terus, tapi ambil yang terbaik ya, selagi ada yang terbaik, kenapa ambil yang nggak terbaik? Lanjut. Tapi Anda mau pilih 1 hari juga bisa. Nah, ini kawan-kawan saya ada bersama Pak Zamri, Dato' Syafi'i yang dia hadir Blockchain Summit di Taipei. BB menjadi sponsor utama. Keren nggak? Sudah BB diberitakan oleh media dunia. Kemudian BB ini juga ada di exchanger top dunia. Kemudian BB ini juga setiap acara-acara dunia BB sponsor utama. Lanjut. Nah, itu ada Vitalik Buterin ya, ketemu dengan Brother Zamri ya. Saya punya yang referral saya langsung. Yang ini beliau itu dapat free coin dari referral, dari staking, total itu jutaan BB. Ya, ya sudah, beliau calonnya the next siapa namanya, Vitalik Buterin. Beliau adalah calonnya Justin, calonnya Satoshi Nakamoto dan lain-lain ya. Karena sudah clear ya, tinggal begitu dia naik maka beliau akan harvest, akan panen no series ya, dengan value uang fiat sekarang. Oke. Ya itu ada Vitalik ya, lanjut. Itu ada Dato' Syafi'i juga, itu calon triliuner juga tuh. Nah itu Justin ya, yang mana ini acara ini dihadiri oleh founder dunia koin, dihadiri oleh founder exchanger dunia, dihadiri oleh proyek-proyek Web3 dunia, yang mana BB menjadi sponsor utama. Ini berita baiknya. Lanjut. Lanjut aja ya. Ini masih di Blockchain Summit Taipei ya. Bulan Juli atau Agustus. Kurang lebih ya. Tuh ya, game-game semua ya. Itu apa? Founder game tuh semuanya ada ya. Nah, kemarin belum lama ini ada event namanya Token 2049. Event ini ada di seluruh dunia, pernah di Amerika, pernah di Texas, pernah di mana. Kebetulan kemarin tuan rumahnya Singapura di Marina Bay Sands. Nah, berita baiknya BB juga menjadi sponsor utama juga di sana dan bekerja sama HTX. Lanjut. HTX itu hobi ya, exchanger nomor 5 dunia, kalau 5 kalau nggak 6, Anda bisa cek sendiri ya. Oke, poin kesimpulannya apa? Dari tadi saya ngomong ini panjang lebar nih, Pak, apa benefitnya saya? Benefitnya saya menyarankan ya, untuk Anda semua yang hadir ini bisa mengambil kesempatan untuk ikut Project BB ini. Mumpung harganya masih murah. Banyak orang yang sudah kaya mendadak dari BB sudah banyak. Karena beli 0,2 rupiah, sekarang harganya sudah 6,5 rupiah. Ya. Kemudian legitimate.
Yang dari mana? Yaitu sudah ada di exchanger top-top dunia, sudah disertifikasi oleh Certic. Nah, kemudian komunitasnya elit. Anda lihat aja trading volumenya di CoinMarketCap. Anda bisa cek 24 jam berapa trading volumenya. Ratusan miliar. Kemudian disupport oleh pakar ekonomi dunia. Jadi ada satu orang investor pakar ekonomi dunia yang masuk majalah Forbes dunia, top level. Beliau sekarang ini juga mengambil kesempatan untuk beli BB dengan nilai jutaan dolar. Ya, mereka jadi proven ya, tervalidasi dari segala macam arah. Kemudian BB juga punya use case yaitu untuk game. Jadi komplit nih, paket komplit. Saya seumur hidup nggak pernah lihat project se-legit ini, se-crazy ini. Ya, belum tentu. Ya, sampai meninggal nanti saya dapat lagi atau nggak, belum tentu. Tapi sampai saat ini the first one. Ya, satu project yang to be different ya, outstanding. Lanjut. Nah, inilah kegunaannya. Development commit. Walaupun usianya baru 6 bulan, sudah ada 2 game yang rilis. BB Boom dan Before Dawn. Ya, Anda bisa play to earn, Anda bisa dapat koin gratis dari sini. Ya, jadi macam-macam akan ditawarkan. Sehingga komunitas di BB ini komunitas yang sangat crazy besar. Kenapa? Ada komunitas trader, ada komunitas networker, ada komunitas gamers, ya kan? Komunitas Web3, ya macam-macam komunitas akan berada di Project BB ini. Sehingga Project BB ini value-nya akan naik karena komunitas besar, demand-nya tinggi, dan ada kegunaannya. Sehingga serapan koin ini akan besar untuk proyek-proyek game yang akan dikeluarkan oleh BB. Karena sebentar lagi habis proyek staking ini selesai, ya kan? Karena dialokasi 1 triliun, sebentar lagi ada 9 triliun ini dengan macam-macam smart contract yang kita bisa dive untuk dapatkan. Kami siap mengedukasi Anda semua. Lanjut ya. Nah, BB ini masuk dalam kategori yaitu koin meme atau meme ataupun cheat coin ataupun boleh disebut koin micin. Kategori BB ini kategori yang binatang-binatang itu semua. Tapi, nah ini ada tapinya. BB ini adalah satu meme yang sedang berkhianat dengan meme-meme yang lain. Nah, ya bahasa saya bahasa yang gampang. Karena dia keluar dari dunia meme itu karena kenapa? Karena BB ini disebutnya meme plus, meme plus, koin plus. Kenapa? Next. Ya, koin meme yang sedang keluar dari keluarganya meme itu. Ya, itu keluar tuh ya. Dari sebelah kiri keluarga binatang-binatang ini keluar ya. Ya, dia sedang berevolusi ya, mutan ya, muti. Kenapa? Karena meme plus ya. Baru kali ini dia cuman fan base only. Ya, cuman di trade only, di tweet sama Elon Musk. Nah, gak dia apa-apain bobo nyenyak. Ini nggak ngaruh. Mau di tweet orang elit, nggak elit, tapi dia ada use case yang diperlukan untuk game. Nanti untuk beli outfit, nanti untuk beli senjata, nanti untuk Anda play to earn-nya itu supaya menang, pay to win, dan macam-macam. Itu membutuhkan BB Coin sehingga penyerapannya luas. Dan ketika supply-nya itu nggak menyukupi, maka dia akan terjadi satu harga yang naik ya. Anda bisa paham ini, maka Anda akan semakin punya inilah gambaran ya, gambaran yang bagus tentang proyek BB ini. Semuanya tetap masih ada resiko. Bukan saya bicara ini terus nggak ada resiko. Ya, harga naik turun itu biasa normal. Kalau harga naik terus bahaya. Kalau harga turun terus juga bahaya. Naik turun biasa karena pendahulu kita begitu ya. Market yang bagus, market yang ada koreksi. Tetapi for the long term dia akan menjadi value yang luar biasa, melebihi investasi dari tempat-tempat lain ya. Resiko tetap ada ya, semua ada resiko. Nobody knows what happened to so, tapi ini menurut secara data ya sudah clear. Sudah tervalidasi dengan baik. Just action, rebut koin sebesar-besarnya bersama kami untuk menyongsong masa depan kita. Lanjut ya. Ya, jadi ini meme plus yang sedang berkhianat dengan meme-meme yang lain. Oke, kabar baiknya
Dalam waktu dekat ini, beberapa minggu ke depan, kita akan ada satu acara besar di Thailand yang disebut Wow Summit, di mana di sini berkumpulnya orang-orang yang komunitas yang suka dengan Web3, teknologi yang advance ini, termasuk blockchain, kripto, dan lain-lain. Ya, dan berita baiknya lagi, BB menjadi major sponsor lagi, platinum sponsor lagi. Crazy BB ini. Di mana-mana selalu menjadi sponsor utama. Nggak mau main di kelas A, nggak mau main di bronze, nggak mau main di silver, nggak mau main di gold, tapi mau di platinum terus. Kalau ada atasnya platinum, BB mau di atasnya platinum. Lanjut ya. 11, 12. Next. Next, Abang Haris. Nah, tadi saya sedang simpan bahwa nanti di Wow Summit ini akan dihadiri oleh Jim Rogers. Apakah Jim Rogers? Jim Rogers ini adalah investor dahsyat dunia. Belum, next. Betul, belum. Profil dulu. Oke. Ya, sabar ya, moderator ya. Ya, orang sabar disayang Tuhan. Oke, thank you ya. Nah, ini historicalnya Jim Rogers. Dan dia membangun Quantum Fund bersama Soros. Jadi sahabatnya Soros. Anda tahu Soros siapa? Soros salah satu ekonom terkuat dunia. Ya, oke. Dan beliau ini juga sebagai penulis buku dan sebagai peramal masa depan. Ya, BB ini adalah sebagai peramal masa depan. Ya, luar biasanya salah satu yang bukan BB, Jim Rogers maksud saya. Jim Rogers ini peramal masa depan, salah satu yang diramalkan jauh dulu bahwa Cina itu akan menjadi ekonomi terkuat dunia, Cina. Nah, ternyata menjadi kenyataan bahwa Cina menjadi satu negara yang ekonomi nomor satu dunia itu salah satunya adalah ramalannya Jim Rogers ini. Ya, nah Jim Rogers pun karena selain itu ya maksudnya top level dunia dan sekelas Elon Musk, dan dia matang karena dia sudah senior, dan dia juga meramalkan tentang BB ini. Silahkan kita lihat tentang komennya beliau, dan beliau juga akan hadir di Wow Summit sebagai VIP, dan dia sebagai investor BB juga yang akan membeli BB dengan nilai jutaan karena percaya bahwa BB ini akan leading menjadi pemimpin dalam dunia Web3 game ya untuk di kemudian hari di depan ya. Oke, lanjut. Silakan. Ya, silakan diputar. Bisa diputar videonya, Bang Haris? Halo. Oke, thank you moderator. Balik ke slide. Ada suara Jim Rogers bicara nggak? Nggak bisa. Oh, bisa ya. Soalnya nggak ada. Dengar suara saya nggak, Haris? Balas cek, Haris. Iya, Pak. Haris nggak bisa Dengar, Kak. Dengar, Kak. Bisa ya. Tapi Jim Rogers nggak ada suaranya. Suaranya kedengaran.
Ada Jim Rogers volumenya jangan di mute, itu Jim Rogers. Oh, maaf Kak, ada gangguan teknis soalnya kalau suaranya nanti akan bermasalah nanti. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nanti ini video ini bisa kita share di grup ya. Oke, Iya, next. baik. Lanjut. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke. Ini salah satu penghujung saya punya presentasi bahwa Anda ditawarkan untuk bisa hadir di Wow Summit nih, ya. Anda bisa hadir di Wow Summit dan Anda bisa hadir gratis sebetulnya. Anda hanya staking 8 juta BB mumpung harga BB masih sangat murah, ya. Mumpung harga BB masih 6 sekian rupiah. Kalau Anda beli kemarin-kemarin 4 rupiah, tapi kalau Anda pernah ini BB pernah 3 rupiah loh. BB ini potensi sampai 100 rupiah, 200 rupiah. Harusnya 2024 bukan 2014, mohon izin. Itu ada Tidak, typo di layar. 2024, betul sekali, 2024 ya. Ya, maksudnya adalah ini akan ada Wow Summit di bulan depan ya. Berangkat kita tanggal 9, sorry, pulang tanggal 3. Ada promo yang staking 8 juta BB, maka nanti pesawatnya bisa klaim. Bisa klaim karena Anda sampai sana, Anda foto di sana, belakangnya BB, Anda akan dikasih langsung on the spot $350 untuk bayar tiket pesawat Anda dan hotel Anda di sana. Anda beli dulu pesawatnya, tiket pesawatnya, nanti sampai sana Anda klaim. Ya, hanya 8 juta BB yang nilainya masih sangat ini sebagai instrumen investasi Anda di masa depan. Lamanya menurut saya nggak lama-lama amat. 1, 2, 3 tahun ke depan kita sudah retire bersama secara data dan sudah tervalidasi dari segala macam hal yang saya bicarakan tadi. So, bareng sama saya tanggal 9, pastikan Anda staking, Anda perlu screenshot aja, Anda share di grup, kita akan Anda benar staking 8 juta BB, maka Anda berangkat dengan kami. Thank you, dan saya kembalikan kepada moderator. Salam staking, salam happy staking, happy referral, happy play to earn, ya. Bersama Project BBMI. Thank you very much. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Reza, luar biasa sekali tadi pemaparannya mengenai BB Coin tanpa ya. Kalau ada pertanyaan, saya ingatkan kembali kalau ada pertanyaan silakan komen, ketik komen aja di situ atau silakan raise hand untuk langsung bertanya ke Kak Reza sebagai pembicara. Lalu saya juga mengingatkan ke teman-teman sekalian supaya untuk mengubah nama-nama dari Zoom meeting-nya itu saya tunjukkan di screen-nya dulu. Sorry. Hanya cukup mudah. Haris lebih fokus diarahkan tanya jawab aja, Haris. Tanya jawab dulu. Yang lainnya nggak usah. Lainnya nggak usah. Tanya jawab saja. Oke. Fokus tanya jawab. Langsung aja tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ada di sini, silakan buka mic-nya aja ya Pak Kaya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan atau ketik chat di sini supaya nanti dari kita nanti. Moderator, boleh? Silakan. Perkenalkan diri Pak dan sebut. Habib saya dengan Maulana, referral dari Habib Umar. Pertanyaan saya adalah kalau dirupiahkan untuk 8 juta staking itu nilai rupiahnya berapa ya, mohon izin? Terima kasih, sekian. Kalau harga BB sekarang ini 6 rupiah, berarti 8 kali 6. Harga BB-nya udah 8 rupiah, Kalau harga BB 7 rupiah, berarti 8 kali 7. Gitu aja. Sesuai dengan market. Bisa dicek market 24 jam tuh. Ya, harganya update setiap detik. Real time. Terima kasih, Habib. Ya. Jadi gambarannya kalau 8 kali 6, ya udah berarti berapa itu? Nah, 42 juta lah gitu ya kira-kira. Kalau 8 kali 7 berarti berapa itu? 56 kurang lebih, Habib. Nah, gitu ya. Hitung terima kemudian kasih. kalkulator ya. Karena Ya, ini baik, semuanya transparan, semuanya by data. Baik, terima kasih, Habib. Oke. Tapi yang paling penting ini adalah Anda akan hadir di Wow Summit dengan circle orang-orang hebat, tokoh-tokoh besar, tokoh ekonom, tokoh teknologi, tokoh investor. Anda berkesempatan ketemu dia, melihat energinya, dan beliau semuanya itu akan mendukung BB. Itu yang hebat ya. Ini yang mahal di situ. Dan BB sebagai major sponsor. Jadi Anda akan yakin tentang instrumen investasi Anda berdasarkan mata Anda sendiri. Ya.
kebetulan Anda punya potensi untuk dapat gratis, not ya. Dengan investasi yang sangat kecil, puluhan juta aja ya. Lanjut. Yang mau tanya-tanya, Zam, silakan kalau mau sharing mungkin nggak sah, mungkin ada Tosfi mau sharing 1-2 menit. Boleh? Silahkan kalau ada lagi Ya, karena atau kita Zamri, ini silahkan. ada di Malaysia, ya kan? Nah, ini ada komunitas yang hadir dari Malaysia. Kalau mau sharing boleh, sharing is caring. Untuk semua. Ada mau sharing? Kalau enggak, Kan kita ini kembalikan lagi kepada Halo? Ya? Oke. Kalau nggak sharing nggak apa-apa. Oh, kita kembali kepada moderator lagi untuk tanya jawab. Di opsi tanya jawab lagi. 1-2 lagi, Baik, setelah itu kita terus. buka lagi. Silahkan dari teman. Apakah ada pertanyaan mengenai BB Coin, staking atau cara kerjanya atau apa? Sebelumnya saya juga menginformasikan bahwa setelah ini teman-teman akan kami invite ke BB Coin After Zoom, yang mana nanti kita akan nge-guide teman sendiri bagaimana cara untuk melakukan staking, dan kalau ada pertanyaan yang mungkin ke skip atau nanti besok atau apa, bisa nanti share atau ditanyakan di grup nanti. Jadi sebelumnya saya minta tolong lagi, saya ingatkan untuk merename nama yang ada di Zoom ini sesuai dengan format yang saya informasikan sebelumnya, nama garis miring nomor HP garis miring pengundang. Baik, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin Kak Reza ada tambahan? So, saya rasa cukup aja. Nanti yang mau staking bisa tanya kepada pengundangnya masing-masing. Kalau kita pun juga bisa melayani Anda. Anda bisa hubungi sama Bro Haris ya. Bro Haris kasih nomor HP-nya untuk mengarahkan masuk grup BB atau Zoom. Tapi tenang aja, tetap siapa yang mengenal itu akan berada di yang mereferral. Tidak mungkin ada mengambil referral ya. Haris akan memastikan siapa yang mereferral, maka akan diberikan kepada haknya. Itu yang paling penting. Sebetulnya kita akan jadi nggak mungkin nanti akan diambil oleh si A, si B, si C, enggak ya. Tugas kami adalah memastikan komunitas ini tumbuh secara sehat. Karena sekali lagi, komunitas adalah nyawa dalam sebuah proyek cryptocurrency khusus. Silakan Bu Haris untuk ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reza atas pemaparannya yang luar biasa, serta jawab dengan luar biasa juga sama Kak Reza. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sebelumnya saya minta izin bahwa nanti saya akan invite ke grup BB Coin After Zoom. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sukses juga untuk teman-teman semua serta BB Coin. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye-bye. Pak Reza. Terima kasih Pak Ya, Haris. sama-sama ya. Oke, thank you. Bye.